Siapa nih yang sering ngalamin susah tidur? Kondisi ini emang merupakan salah satu keluhan yang sering muncul di aplikasi Alo Dokter. Kalau kamu juga termasuk orang yang sering ngalamin susah tidur, hati-hati ya, jangan dibiarin gitu aja. Soalnya susah tidur bisa ganggu produktivitas dan bikin kita jadi nggak semangat buat jalanin aktivitas. Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa tipsnya yang bisa kamu coba loh. Kalau mau tahu, jangan kemana-mana ya. Yuk simak selengkapnya di video ini. Halo, saya Dokter Gia dari Alo Dokter. Susah tidur atau insomnia adalah sebuah kondisi saat seseorang merasa sulit buat tidur, sering kebangun-bangun pas lagi tidur sehingga tidurnya nggak pernah lagi nyenyak, atau berulang kali kebangun lebih cepat dari biasanya, habis itu nggak bisa tidur lagi. Sangat disayangkan, gak sedikit yang ngeremehin kondisi ini nih. Padahal susah tidur bisa bikin kamu jadi nggak bertenaga, gampang kecapean dan jadi susah fokus. Bahkan dalam jangka panjang, susah tidur bisa memicu munculnya beragam masalah kesehatan. Mulai dari penurunan daya ingat, penurunan gairah seks hingga gangguan fisik dan mental. Tapi tenang, mengatasi susah tidur itu memang butuh usaha, tapi bukan hal yang mustahil kok. Nah, cara-caranya akan saya jelasin lebih lanjut di video ini. Tapi kalau kamu mau nanya-nanya langsung seputar insomnia atau masalah kesehatan lainnya ke dokter, cobain deh layanan telemedicine lewat chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Di aplikasi ini, pilihan dokternya ada banyak banget. Mulai dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, hingga psikolog. Untuk masalah susah tidur sih, saya saranin chat dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater. Bisa juga sama psikolog. Nah, kamu nggak usah malu buat nanya-nanya ke dokternya ya. Soalnya isi chat kamu terjamin kok kerahasiaannya. Respon dokternya juga cepet, gak sampai 5 menit udah ada jawabannya. Udah gitu dokternya bakal ngasih penjelasan medis dengan bahasa yang mudah dimengerti tapi tetap tepat dan akurat. Terus kalau dari hasil konsultasi ternyata kamu memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, dokternya bisa bantu arahin kamu untuk bisa booking jadwal konsultasi dengan dokter dan rumah sakit yang kamu butuhkan saat itu juga, langsung lewat aplikasi Alo Dokter, teman tenaga medismu. Tertarik buat chat sama dokter? Langsung aja download aplikasi Alo Dokter di Google Play maupun App Store. Balik lagi ke pembahasannya. Untuk mengatasi susah tidur, kamu perlu bener-bener niat dan disiplin untuk ngejalanin 7 tips yang akan saya jelasin. Simak baik-baik ya. Cara yang pertama, tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari. Biasanya kan kalau kurang tidur, orang cenderung jadi bayar utang tidur di weekend ya. Ini jangan dibiarin jadi kebiasaan ya, soalnya lama-lama malah bisa bikin kamu makin susah tidur. Lebih baik buat jadwal tidur dan bangun yang teratur setiap harinya, termasuk di hari libur. Percaya deh, ini bisa bantu tubuh kamu jadi terbiasa dengan ritme tidur yang konsisten. Selain jadwal, durasi waktu tidur malam juga perlu diperhatiin tuh, yaitu sekitar 7-9 jam setiap harinya. Kamu bisa tuh jadwalin tidur mulai dari jam 10 malam dan biasain bangun di jam 6 pagi. Lanjut yang kedua, bikin suasana tidur jadi nyaman. Buat yang biasa tidur lampunya dinyalain, coba deh matiin lampu atau paling enggak pakai lampu tidur aja biar suasana kamar lebih redup dan nyaman untuk tidur. Habis itu atur suhu kamar supaya tetap sejuk, bisa pakai AC atau kipas. Kalau pakai kipas, arah anginnya jangan diarahin langsung ke badan ya. Terus sebelum tidur, sebisa mungkin jangan main gadget deh. Soalnya sinar dari alat elektronik bisa ganggu produksi melatonin, yaitu hormon yang bantu kamu tidur. Kalau emang dirasa perlu dan ada dananya, saran saya sih invest di kasur yang nyaman ya, supaya kamunya juga ngerasa nyaman pas mau tidur, sehingga lebih gampang juga buat tidur dengan nyenyak. Udah gitu nanti tidurnya juga jauh lebih berkualitas sehingga kamu bisa bangun lebih segar. Boleh juga kalau mau ditambah aromaterapi atau minyak esensial gitu biar lebih rileks. Misalnya yang bau lavender atau chamomile. Sebelum lanjut ke cara yang ketiga, saya mau ngingetin nih, kalau kamu belum subscribe ke channel YouTube Alo Dokter, yuk subscribe dulu sekarang. Nyalain juga ya lonceng notifikasinya biar setiap ada video informasi kesehatan terbaru dari Alo Dokter, kamu bisa langsung dapat update. Oke, sekarang masuk ke cara ketiga, yaitu batasi waktu tidur siang. Buat yang susah tidur malam, banyak yang jadi bayar utang tidurnya lewat tidur siang. Padahal tidur siang malah bisa bikin susah tidur malam loh. Akhirnya nggak selesai kan masalah susah tidurnya. Tapi kan ngantuk dok, apalagi pas kerja jadi nggak konsen. Nah, kalau kayak gini, coba lakukan yang namanya power nap. Jadi tidur siangnya cukup selama 10-20 menit dan tidurnya jangan sore-sore ya. Antara jam 12 sampai jam 3 deh. Ingat ya, cukup 10-20 menit aja, bukan berjam-jam, oke? Cara yang keempat, hindari konsumsi minuman beralkohol, bersoda dan berkafein seperti kopi dan teh, terutama pada sore dan malam hari menjelang tidur. Kenapa? Karena minuman-minuman ini bisa bikin kamu jadi susah tidur.
Dan kalaupun bisa tidur ya, tidurnya bisa jadi nggak nyenyak. Selain itu, kalau bisa jangan makan besar menjelang waktu tidur ya. Soalnya ini bisa bikin saluran cerna kamu jadi aktif dan malah jadi susah tidur. Nah, sekarang cara yang kelima yaitu hindari merokok sebelum tidur. Soalnya kandungan nikotin dalam rokok bisa bikin kamu susah tidur. Yang ada kamu malah melek semalaman. Kalau bisa sih ya, nggak usah lah merokok sama sekali. Pasti udah tahu dong kalau merokok itu punya banyak bahaya buat kesehatan. Cara keenam, rutin berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari. Selain bisa bikin kamu gampang tidur, rutin olahraga juga bisa ningkatin durasi dan kualitas tidur. Tapi olahraganya jangan pas banget sebelum tidur ya. Ini malah bisa memicu efek stimulan dalam tubuh, terus kamu malah jadi susah tidur. Kalau mau olahraga malam ya dikasih jeda lah 2-3 jam sebelum waktu tidur. Dan cara yang terakhir, hindari stres. Kesannya sepele banget ya, tapi kamu perlu tahu nih, stres bisa memicu tubuh memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang bisa ganggu pola tidur. Pernah kan ngalamin susah tidur gara-gara lagi stres? Nah, buat ngatasinnya, kamu bisa ikut tips-tips relaksasi misalnya dengan yoga, meditasi, berolahraga ringan secara rutin, atau melakukan latihan pernapasan. Kalau memang stres yang kamu rasakan terlalu berlebihan sehingga membuat kamu kewalahan dan ngerasa nggak bisa mengatasinya sendiri, jangan ragu buat cari bantuan profesional ya. Misalnya dengan berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Dengan begitu masalah yang bikin stres atau beban pikiran ini bisa kamu selesaikan sehingga kualitas tidur kamu pun bisa membaik. Oke, segitu dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga keluhan kamu segera membaik. Kalau kamu punya topik yang mau dibahas di YouTube Halo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.